Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi ini. Hari ini kita akan lanjutkan untuk hal yang baru, ya, untuk mengubah dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya, yaitu bahwa sebelumnya kita, ya kalau kita klik edit ini, kita untuk menambah data itu kan dengan mengklik tambah ini ya, dan nomor ini akan otomatis ya, otomatis menambah 1 digit atau menambah nomornya menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, itu sudah kita lakukan. Jadi misalnya sekarang ini, misalnya ya, data ini 1007 nih. Ya, 07. Nanti kalau kita tambah data baru, tentunya akan muncul 1008 ya. Nah, ini 108, tambah lagi 109, tambah lagi 1010 gitu ya. Oke, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan coba bahwa untuk menambah data ini ya, kita justru akan kodenya kita input ya. Kita input sesuai dengan yang kita mau ya. Ya, tentunya di sini sebatas untuk memasukkan kode sebanyak 6 digit ya, karena kita batasi 6 digit. Ya, nanti untuk hal-hal lainnya misalnya lebih silahkan aja sesuai dengan field ya yang ada di tabelnya. Oke, kita langsung saja. Ya, kita keluar aja dari sini, kemudian keluar. Ya, untuk yang daftar ini kita tutup saja. Ya, kita akan buka yang anggota editnya ya. Anggota edit ini enter ya. Jadi yang akan kita ubah yang ada ini ya. Jadi supaya nanti kita akan langsung input. Nah, yang pertama tentunya supaya bisa input kode di sini ya, kode ini sendiri tentunya harus dibuka ya. Kita buka karena sekarang ini tertutup, jadi ini posisinya bahwa di enable ya, enable-nya ini false gitu ya. Nah, false ini diubah menjadi true ini ya. Nah, gini boleh, atau boleh aja klik kanan saja ya, menjadi reset to default ya. Nah, gitu ya. Jadi sudah terbuka nih. Nah, jadi nanti kalau kita run gini ya. Ini nah, kita akan tuliskan nanti di sini ya. Di sini. Nah, gitu. Nah, ini kalau ini nomornya masih banyak nih bisa ya. Nanti kita akan batasi hanya 6. Oke. Atau nanti kita akan coba juga supaya tombol tambah ini ya. Tombol tambah ini hanya sebenarnya kita klik ya. Itu hanya mengosongkan aja misalnya ya. Oke, kita akan coba. Jadi yang tombol tambah ini kita nonaktifkan aja yang ini ya. Kita berikan tanda bintang di depannya. Ini sebenarnya mau di begini saja boleh, atau di apa namanya, mau dihapus juga boleh ya. Tapi untuk sementara kita berikan tanda ini aja ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan supaya tambah itu berfungsi mengosongkan data ya. Kita bisa berikan begini, this form this form ya, teks 1 value ini sama dengan ya, ini karena karakter kita berikan tanda petik ya, gitu ya. Kita coba ya. Jadi kita run begini. Nah, ini kan ada datanya nih ya. Kalau kita klik tambah sekarang, nah, kosong begitu ya. Jadi semuanya ini bisa kita lakukan hal yang sama ya. Jadi kita lakukan ya. Oke,
Oke, saya perkecil saja supaya kelihatan. Nah, ini ya. Ya, jadi kita akan membuat begini dari tag 1 sampai tag 11 ya. Oke, misalnya saya copy paste aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, tinggal kita ganti aja angkanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita coba run ya. Kita klik tambah. Nah, itu data kosong ya. Nah, kemudian ini kalau mau yang lainnya kosong juga boleh ini ya. Tinggal apa ini? Option ya, option dan ini satu nih ya. Combo ya. Oke, kita boleh lanjutkan yaitu ini grup option ya. Jadi kita bisa pisah aja. List form option ya, option group value. Oke, kita berikan value ini 0 ya, bukan tanda petik ya, karena numerik ya. Oke, saya copy aja untuk yang kedua. Ya, satu lagi adalah ini combo box ya. Nah, saya pisah aja. List form combo ya, combo 1 value. Oke, sama dengan tanda petik. Nah, ini ya. Oke, kita akan coba ya, kita klik tambah. Nah, jadi kosong ya, jadi kosong semua nih ya, jadi tidak ada tampilan lagi seperti ini. Oke ya. Oke, selanjutnya nah nanti kan kita akan tulis di sini ya, tulis di sini. Nah, tapi ini masih lebih banyak ya, kita hanya tulis sebanyak 6 digit saja. Oke, supaya kita keluarnya hanya 6 digit, kita klik ini aja ya, tag 1. Kemudian kita cari di propertinya ya, propertinya ini ada input mask ya. Nah, ini ya, kita tulis aja angka 9 sebanyak 6 digit, 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita boleh enter itu, kemudian kita sebaran lagi ya. Nah, ini tentunya oke, kita klik tambah ini. Kita hanya diizinkan untuk menulis 6 digit saja ya, 6 digit. Nah, itu ya, jadi walaupun kita ketik ya, tentunya dia akan membatasi hanya sampai 6 digit saja ya, jadi tidak lebih. Nah, gitu ya. Nah, sekarang tentunya apapun angka yang kita input di sini ya, nanti begitu kita klik oh ya, nanti kita akan buat satu tabel ya, atau satu tombol ya di sini ya, untuk mengeksekusi bahwa ini akan kita tambahkan. Oke, ini saya tutup dulu ya yang ini. Oke, ini saya tambahkan tombol baru di sini. Ya, misalnya komen 9 ya. Di komen 9 ini apa namanya, kita buat apa ya, misalnya kita namakan aja oke gitu ya. Oke gini ya, ini terserah saja sebenarnya, mau ditulis oke boleh, yang apapun boleh ya. Oke ya. Oke, kita run begini, kita tulis, kita klik tambah misalnya, kita tulis misalnya ya, misalnya 20 121 01 gitu
ya, 001 nggak bisa ya, oke. Atau misalnya 121 001 misalnya gitu ya. Nanti kita oke gini ya. Oke, misalnya gitu ya, nanti akan masuk angka ini. Sementara ini belum masuk ya. Sementara ini belum masuk nih. Ya, jadi kalau kita run lagi, nggak ada lagi ya. Oke. Nah, berarti tombol oke kita akan isi supaya dia akan menambahkan data ini ya. Oke, kita akan coba di sini. Ya, kita oke, kita buka, kita double klik sini. Ya, misalnya kita masukkan ke dalam satu variabel ya, katakanlah KD misalnya. KD sama dengan list form, ya, list form 1, ya, teks 1, value. Oke, oke, seperti itu ya. Nah, mengantisipasi barangkali nanti ada si operator ya, menginputnya ini mungkin kodenya di awal ada spasi, di belakang juga ada spasi barangkali gitu ya. Nah, maka kita akan ambil yang data yang kita inputkan datanya saja ya. Maka kita bisa nantinya data yang spasi yang sebelum dan sesudahnya ini kita anggap tidak ada ya. Maka kita bisa tambahkan all trim. All trim kurung buka ya, kemudian kurung tutup. Oke, perintah all trim itu misalnya gini ya, saya tuliskan misalnya kebetulan misalnya gini, ada perintah kode ya, ini misalnya ada orang ngetik begini, ini spasi, kemudian 1, 2, 3, 4 spasi ini ya, misalnya gitu ya. Maka kalau kita berikan KD adalah apa, kita all trim kan ini ya, all trim begini, maka hasil yang kita tulis itu menjadi begini ya, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, begini ya, jadi spasi yang sebelum maupun sesudahnya itu kita dirapatkan. Kecuali yang tengah ya, kalau misalnya ini nulisnya begini, nah gini ya, nah ini tidak bisa ya, tetap hasilnya ya ada spasi di tengah, nah gitu ya. Jadi yang all trim ini hanya akan kalau yang sebelum atau sesudahnya ya. Oke ya, kita lanjutkan. Oke ya. Nah, maka tentunya ini adalah kode yang kita masukkan gitu ya. Kemudian kita akan data ini kita masukkan ya, kita simpan nantinya. Nah, maka seperti biasa, maka untuk menambahkan data baru ya, berarti kita buka filenya, tabelnya, yaitu select anggota. Kemudian tambahkan data baru ya, atau record baru ya, append blank. Begini. Ya, sudah. Kemudian apa? Replace kode with apa? With KD. Nah, untuk kemudian nanti kita bisa tambahkan yaitu menampilkan ya. Jadi list form tampilan tampilan ya, tampilan kurung buka kurung tutup. Nah, seperti ini. Kita akan coba ya. Ini data baru 10 ya, data baru 10 ini. Apakah kalau ini ditambahkan akan menjadi 11 itu, kita run coba. Oke ya, ini masih 10, ini data pertama. Misalnya kita tambah, ini ya kosong. Kemudian kita isi misalnya 121 001 misalnya ya.
ini jadi 11 nih ya, jadi 11 ya. Jadi kalau misalnya kita namakan di sini ada nama Budi ya, Budi Sentosa itu, kemudian tempat lahirnya misalnya Bogor gitu ya, simpan ya. Maka kita sudah dapat masuk data baru ya. Kita keluar ya. Jadi kalau kita masuk lagi, data tuh ada tuh nomor 1 ya, ke 11 gitu ya. Kemudian kita masuk lagi, tambah lagi, kita tulis 212002 ya, kita simpan. Oke, data sudah 12 ya. Kemudian kita tulis namanya misalnya Sahyadi gitu, tempat lahir Jakarta misalnya. Oke ya, kita simpan, udah masuk. Nah gitu ya. Nah cuma masalahnya nanti bahwa apakah kita ini memang betul-betul menambah atau hanya ingin ngecek, karena ya jadi nanti kalau ini dalam kondisi seperti ini sebenarnya tidak aman, karena apapun yang kita tuliskan ya itu akan masuk aja nanti ya. Nah itu tentunya hal yang tidak aman ya. Jadi kalau kita tambah misalnya angka sembarangan ya, angka ya, misalnya 1, 2, 3, oke, nah masuk dia ya 13 tuh. Nah ini tentunya bukan hal yang aman, padahal ini salah misalnya gitu ya, pengennya tidak kita tambah begini ya. Nah, tapi udah terlanjur masuk. Nah oleh karena itu kita akan coba belajar bagaimana bahwa apa yang akan kita tulis ini kita akan diberikan apa ya, diberikan pesan bahwa ini data ini apakah akan ditambahkan atau tidak gitu ya. Atau dalam hal ini kita akan mencari data ini sudah ada atau belum ya. Jadi kan kita ingin bahwa data ini kan tentunya ingin tidak ada kode yang sama gitu ya. Jadi makanya konsep kemarin kode itu ditambahkan otomatis itu untuk menjamin bahwa data kode itu tidak ada yang sama. Nah, untuk bisa kita memastikan kode itu pasti berbeda ya, jadi nanti kalau misalnya kita nulis kebetulan kodenya sama, justru atau sudah ada, maka kita akan tampilkan data itu ya. Oke, saya akan perlihatkan misalnya gini ya. Jadi sebelum append ini kita ingin memastikan kode ini sudah ada atau belum gitu ya. Oke, jadi misalnya gini, select ya, select loket ya, ini mencari nih, loket for kode sama dengan KD, nah gitu ya, ini mencari nih ya. Tentunya mencari ini bisa ketemu, bisa tidak ketemu gitu ya. Misalnya anggaplah kita dari yang ketemu dulu, jika ketemu apa, nah misalnya gitu ya, if found ya, ketemu, if found kurung buka kurung tutup, misalnya kita tampilkan ya, yaitu this form tampilan tampilan ya, ini oke. Kalau tidak ketemu apa, else ya. Oke, kalau tidak ketemu tambahkan, nah boleh aja ya. Nah ini ya, jadi ini saya dorong aja supaya rapi kelihatannya. Nah gitu ya. Jadi ada sekarang kalau tadi langsung nambah
boleh jadi yang kita tambahkan itu kodenya sebenarnya sudah ada. Nah, kalau sekarang sudah lebih baik barangkali ya bahwa dicari dulu ada atau tidak ya, kita coba praktekkan. Ini ya, misalnya kita tambah nih, maunya nambah, tapi kebetulan kita nulisnya mungkin ya 1000002 misalnya ya, kita oke. Nah, ternyata data ini sudah ada. Kita ingin nambah misalnya, kita tulis 1000001. Oke. Nah, data itu sudah ada. Jadi kalau sebelumnya tadi, kalau kita, apapun yang kita tulis oke berarti nambah, kalau sekarang tidak ya. Termasuk tadi ya ada 1, 2, 3 ya. Nambah 1, 2, 3. Kita oke. Nah, ternyata sudah ada nih. Ya, seperti itu. Nah, baru nanti kalau kita tambah yang baru, yang belum ada, 1, 2, 1, 0, berapa? Misalnya 003 ya. Oke. Ya, ini belum ada ya, karena belum ada ditambahkan. Nah, tapi ini pun sebenarnya belum aman ya, karena boleh jadi kita belum mau data ini kita tambahkan. Nah, oleh karena itu kita akan tambahkan satu lagi yaitu tentang pesan ya. Oke. Misalnya gini, oke. Di sebelum append ya, ini kita tambahkan misalnya kita namakan saja variabelnya namanya pesan. Pesan ya. Pesan. Nah, ini ada fungsi message box ya. Ya, kita message box. Nah, ini ya, message box begini. Ya, misalnya kita ingin meyakinkan bahwa data ini ya kita akan nanti kita tanyakan ya. Misalnya boleh pakai tanda petik tunggal atau double aja lah ya. Misalnya kita tulis data tidak ketemu ya. Jadi misalnya kita sebenarnya awalnya kita alternatifkan bahwa data itu sudah ada belum, misalnya data tidak ada koma gitu ya. Apakah data ini akan ditambahkan misalnya gitu ya. Apakah ya atau kode ini akan ditambahkan. Nah, misalnya gitu ya. Ditambahkan itu. Oke. Ya, kita perlebar. Nah, kita berikan tanda petik untuk menutup tanda petik yang tadi ini ya. Tanda petik begini. Kemudian koma. Nah, setelah koma nanti ada kalimat ini akan muncul di layar ya. Akan nambah data misalnya gitu ya. Akan ditambahkan, oke. Kemudian koma. Nah, ini kita akan ada pilihan ya. Di sini misalnya kita akan tuliskan yes no ya. Yes no itu adalah ini 4 ya, 4. Nah, gitu. Kemudian nanti gambarnya apa? Nah, gambarnya kan ada 4 di sini ya. Misalnya kita akan tuliskan tanda tanya ya, di sini 32. Berarti kita berikan plus 32. Ya. 32. Oke, nanti ini masih ada sebenarnya nanti ya, nanti coba akan saya lihat nanti aja. 256 atau 512. Kemudian di sini nanti ada pilihan nih. Kalau kita nanti milih apa ya di sini. Nah, ini nilainya nih. Kalau oke 1, cancel 2, abort 3, retry 4, ignore 5, yes 6, dan no adalah 7. Oke, nanti penjelasannya nanti aja. Oke, ini misalnya kita berikan koma lagi, kemudian kita berikan tanda petik
misalnya perhatian misalnya ya, atau nanti perhatian misalnya ini tanda petik lagi kurung tutup ya. Ya, untuk tahu yang ini sementara mungkin ini saya ini ya. Nah, terutama yang append blank dan replace saya nonaktifkan aja dulu ya. Ini ya. Nah, jadi saya akan menunjukkan apa kira-kira perintah ini bentuknya apa gitu ya. Atau ya, kita coba run dulu ya. Kita run ini. Oke, kita tambah, klik tambah, kita berikan angka, justru jangan yang sama ya, yang asal aja begini ya. Oke. Nah, maka akan ada keluar begini ya. Tadi paling belakang ada perhatian gitu ya. Tadi ada teksnya, data tidak ada, apakah kode ini akan ditambahkan? Silahkan ya, nanti untuk yang teks ini kata-katanya boleh yang manapun ya. Silahkan aja, boleh diubah. Kemudian tadi ada tanda tanya ya, ini tanda tanya. Nah, kemudian di sini yang berwarna biru adalah yes. Ya. Nah, ini sebenarnya bukan hal yang aman nih, karena kalau ini misalnya kita menekan enter ya, maka data ini akan masuk. Nah, gitu ya. Maka sebaiknya yes ini yang warna biru ini jangan di yes-nya, tapi di no-nya. Sehingga kalau misalnya kita tiba-tiba menekan tombol enter, berarti kita no gitu ya. Nah, jadi ini belum aman, meskipun ini sekarang sudah lebih aman ya, lebih aman dari yang sebelumnya ya, karena kita hanya akan menambahkan kalau memang kita mau menambahkan. Kalau tadi kan pasti masuk aja. Oke, tapi ini sedikit belum terlalu aman karena ini harusnya kita akan buat birunya tuh di no. Oke, kita coba keluar dulu aja pakai no ya, no, kemudian kita keluar. Nah, ini tadi ada yang masih kurang di sini ya, yaitu supaya masuk lagi, saya dari sini aja, tanda komanya saya hilangkan, saya berikan lagi. Oke ya. Nah, supaya yes no itu yang di ini no-nya, maka kita tambah lagi nih ya, yaitu yang akan terpilih adalah tombol yang kedua ya, ini second button default gitu ya. Nah, maka nanti di belakang setelah 32 ini tadi berapa? Nah, kita tambahkan 2 angka 256 ya. 256. Oke, di sini tambahkan 256. Nah, gitu ya. Kita coba ya. Run. Kita klik tambah boleh, atau oke ya, ini sudah ada di sini ya. Oke, ini kita oke. Nah, jadi birunya sudah ada di no ya. Jadi kalau kita enter begini, ya sudah, berarti yang kita pilih adalah no. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ya kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Tadi yes itu pesannya adalah 6. Kalau kita bilang iya, maka kita akan tuliskan jika pesan sama dengan 6 berarti yes ya. Nah, maka kita tambahkan. Nah, memang kita tambahkan nih ya, gitu. Oke. Itu ya. Oke. Ya. Kita tutup. Nah, gitu. Ya. Kalau kita memang ingin menambahkan. Oke ya. Jadi kita coba run ya. Oke, di sini 14 ya. Coba saya panggil dulu yang 10001. Oke. Ya, balik ya ke data 1. Kemudian kita tambahkan
Misalnya kita tambahkan 121 0004. Oke. Ya, data belum ada, kita tambahkan ya. Nah, gitu ya. Nah, maka sudah nambah tuh jadi 15. Ya, misalnya kita namakan Willy. Ya, gitu ya. Simpan. Nah, udah selesai. Nah, gitu. Nah, satu lagi barangkali ya. Jadi kalau kita tambah gini ya, tambah misalnya oke, asal lagi gini ya. Oke. Kalau misalnya kita no ya. Nah, ini kan ya ini inginnya kalau misalnya no, dia akan balik lagi ke nomor yang sebelumnya ya. Jadi misalnya gini. Jadi saya panggil lagi 10001 gitu ya. Ini begini. Ya, kalau kita tambah ya, oh ini fotonya tidak hilang. Oke, nggak apa-apa ya. Kemudian kita tambah sembarang angka gini. Oke. Sudah ada ya. Oke. Ya, kita tambah. Oh ya tadi. Oke, misalnya 21009 misalnya gitu ya. Oke. Ya. Oke, sebentar ini supaya lebih ini 10001. Misalnya kita gini ya, seperti ini, kemudian kita tambah, kemudian tambah tapi nggak jadi nambah, artinya atau memang nggak mau nambah gitu ya. Oke, nah ini no, nah mestinya kembali lagi ke data nomor sebelumnya gitu ya. Oke, nah maka kalau kita ingin seperti itu, oke ini gambar ini supaya hilang, oke saya tambahkan dulu aja ya. Sebentar di ini ya, ditambahnya ini kita tambahkan tentang foto apa list from image ya, image. Oke, image dot picture ya. Oke, picture sama dengan blank. Nah, gitu ya, kosong. Oke, ya, coba saya run ya. Coba 10001. Oke, kita tambah. Nah, itu ya. Sudah hilang ya. Jadi gambarnya juga sudah ikut hilang. Oke ya, jadi kalau kita tambah kalau kita nulis begini nggak jadi gitu ya, no. Nah, mestinya datanya balik lagi ke data yang sebelumnya gitu ya. Ya, jadi sekali lagi misalnya kita ada posisi atau 10002 lah ya. Oke, seperti ini ya. Maka kalau kita tambah kemudian tidak jadi nambah ini no, dia harusnya balik lagi ke data sebelumnya yaitu data yang kedua. Oke, gimana caranya? Ini ya. Oke, ini saya tutup saja. Nah, kita kembali ke yang oke tadi ya, yang ini. Nah, supaya balik lagi, maka misalnya kita akan menyimpan data apa namanya? Data yang lama ya. Jadi kita akan menyebutkan misalnya KD lama gitu ya. KD lama sama dengan kode. Oke. Jadi ini saya sudah menyimpan ada variabel tentang KD lama ya. Jadi kalau misalnya tadi datanya di 1001 ya tentunya dia bernilai 101 meskipun kita tadi ngetiknya sembarang data ya. Nah, nanti apa? Kita akan tambahkan kalau tidak yes atau cancel berarti kan 6 tadi yes. Nah, ini kita tuliskan di sini. Ya, else gitu ya. Else ini akan menuju data lama ini.
Ini kan tadi select-nya sudah ya, jadi ini select anggotanya sudah, jadi tidak harus diberikan lagi, tapi kalau mau diberikan lagi juga boleh sebenarnya ya. Jadi ini boleh dituliskan lagi di sini boleh. Nah, di sini nih. Tidak juga tidak apa-apa sebenarnya. Oke, sudah. Kemudian kita locate ya. Locate for kode sama dengan AD lama. Ya, begitu. Kemudian ini kita tampilkan list form ya, tampilan. Nah, gini. Oke, kurung buka, kurung tutup. Oke, seperti itu. Ya. Oke, ya ini kalau mau dihilangkan apa ditutup juga boleh, ada ya ini ya. Nah, gitu ya. Oke. Ya, kita akan coba lihat ya bagaimana perubahannya. Kita run ini. Ya, kita coba panggil dulu data yang sudah ada, yaitu 1000002 misalnya. Oke, itu ya. Kita tambah nih. Kita tambah. Nah, misalnya sembarang tadi ya, angka yang penting belum ada. Oke, misalnya gini. Nah, ini kan kalau kita jawab yes, ya, itu kan tentunya data itu ditambahkan. Nah, kalau kita pilih no, tadi masih kosong. Ya, ini kalau sekarang harusnya apa? Balik lagi ke data nomor 2, coba ya, no. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita panggil data nambah kemudian tidak jadi nambah, maka akan ditampilkan data yang sebelum penambahan tadi ya. Jadi misalnya saya tampilkan dulu ya, saya pakai langsung 3 aja, 3, oke. Oke, seperti ini kita tambah ya, kita tulis angka oke, no. Nah, maka balik lagi ke data ini ya. Ya, sebutkan juga kalau kita ke 4 ya. Oke, ini 4 gambarnya begini atau datanya seperti ini, kita tambahkan ya. Oke, ini oke, tidak jadi, maka tambah gitu ya. Oke, saya kira seperti itu untuk pembahasan ini. Jadi kode bisa kita langsung kita buatkan sesuai dengan yang kita kehendaki ya. Oke, saya kira demikian ya, ini atau saya akan tampilkan ya. Jadi sekedar ini, nah ini ya, jadi data yang harus kita tambahkan ini untuk tombol supaya menambah data ya. Oke. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.